Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'da amma ba'd. Pemirsa, jumpa kembali di channel TV The Economic Future Institute pada hari Senin 19 Agustus 2004 bersama saya Hanifah Mujahid. Sekitar 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda mengulas berita yang lagi hangat seputar ekonomi nasional. Yang bertema, apakah petani menderita di era Presiden Jokowi? Bersama narasumber yang kompeten dan tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah kabar TV. Pemirsa TV yang budiman, tahun terakhir pemerintah Jokowi, impor beras diperkirakan melonjak hingga 5,17 juta ton. Kalau di total, sepanjang pemerintahan Jokowi, impor beras tembus 9,4 juta ton, terbesar dibanding era presiden sebelumnya. Ya, kali ini ekonom UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat mengkritisi impor beras pada 2024 yang diperkirakan mencapai 5,17 juta ton, mencerminkan kebijakan ketahanan pangan lebih menekankan kepada ketahanan semata tanpa fokus kemandirian pangan. Kebijakan yang mempermudah importasi tentu saja untuk menyenangkan mafia impor dan konsumen, mengakibatkan kerugian bagi produsen lokal, khususnya petani dan pekerja yang mengolah hasil pertanian, kata ANAH, Jakarta, Selasa, tanggal 13 Oktober 2024. Indonesia krisis lahan petani, petani makin menderita di era Jokowi, apa solusi memperbaiki ketahanan pangan nasional? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan ekonom TV, The Economic Future Institute, Bung Yana. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah bi khair, Bung Hanif. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya, Bung. Amin, amin, amin. Baik, baik, Bung. Dikabarkan jumlah petani gurem di Indonesia melonjak 21% pada 2023. Jawa Timur merupakan penyumbang petani gurem terbanyak di Indonesia. Hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023 tahap 2 menunjukkan jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia mencapai 17,71 juta. Jumlah tersebut setara dengan 62,3% dari total. Bagaimana tanggapan Anda, Bung? Baik, Bung Hanif. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi lonjakan jumlah petani gurem di Indonesia itu memang meningkat sebesar 21% pada tahun 2023, Bung. Ini artinya apa? Indikasi yang sangat mengkhawatirkan tentang kondisi sektor pertanian di negara ini. Jadi petani gurem yang umumnya memiliki lahan sangat kecil dan terbatas, seringkali menghadapi berbagai tantangan, ya produktivitas rendah, akses terbatas ke teknologi, modal dan pasar, serta rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga. Kalau Jawa Timur sebagai penyumbang terbanyak petani gurem ini memang menunjukkan distribusi lahan di wilayah Jawa Timur itu sangat tidak merata. Ini bisa jadi disebabkan oleh fragmentasi lahan yang semakin parah di sana. Lahan pertanian terpecah menjadi plot yang semakin kecil dari waktu ke waktu. Misalnya melalui warisan, melalui bisnis perumahan dan lain sebagainya. Nah, angka 17,71 juta rumah tangga usaha pertanian yang setara dengan 62,3% itu, Bung. Ya, 62,3% dari total itu menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi bagi banyak rumah tangga di Indonesia. Namun, dengan banyaknya petani yang masuk kategori petani gurem ini, bagaimana perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan sektor ini, Bung? Gitu, Bung Hanif.
Ya, baik, Bung. Selanjutnya, Bung. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjaga luas lahan pertanian. Apakah regulasi ini mandul di tengah deru industrialisasi dan pembangunan, arah pembangunan yang kapitalistik menjadi para pejabat mudah memberi izin alih fungsi lahan? Iya, Monggo, Bung Bung. Hanif, iya. Jadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini memang dirancang untuk menjaga agar lahan pertanian, awalnya begitu, khususnya lahan yang produktif, tetap dipertahankan dan tidak dialihfungsikan untuk keperluan yang lain. Misalnya untuk infrastruktur jalan, perumahan, atau industri, dan lain sebagainya. Namun, meskipun regulasi ini sudah ada, tantangan implementasinya sangat besar, terutama di tengah pesatnya industrialisasi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Belum lagi menghadapi pasar bebas kapitalisme yang sangat-sangat liar. Beberapa faktor yang menyebabkan undang-undang tersebut terlihat mandul adalah misalnya penerapan orientasi pembangunan yang sangat kapitalistik ini, Bung. Kurangnya komitmen dari rezim pemerintah juga sangat berpengaruh. Ya, apalagi pemerintah yang punya otoritas ini abai misalnya begitu. Termasuk dalam pengawasan, penegakan hukum ya. Coba bayangkan saja, Bung, misalnya kalau kita lihat di IKN itu mengizinkan swasta asing menggunakan lahan di IKN ya, IKN Kalimantan Timur dengan HGU selama 190 tahun itu namanya apa? Itu kan sangat bertentangan dengan undang-undang ini kan, gitu, Bung Hanif. Oke, baik, Bung. Ya, selanjutnya, apakah pembicaraan masifnya alih fungsi ini menunjukkan rendahnya keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian, Bung? Ya, itu sangat kelihatan sekali, Bung Hanif. Bahkan sama saja seperti tidak punya program pada sektor pertanian. Yang sering kita Hmm. dengar adalah pembangunan yang fokus pada pertumbuhan ekonomi cepat, kereta api cepat, infrastruktur jalan tol, proyek nasional, hilirisasi tambang, dan sebagainya. Seperti meniadakan pertanian sama sekali, Bung. Jadi itu tampak kasat mata memang pemerintah tidak berpihak ya, atau kalau disebut berpihak, keberpihakannya sangat rendah pada sektor pertanian ini, Bung Hanif. Oh, iya. Baik. Meski bergelar negara agraris, banyak produk pertanian yang kita impor seperti kedelai, jagung, beras, tanah, dan lain-lain. Kebijakan doyan impor ini apakah sangat berbahaya bagi ketahanan pangan kita, Bung? Iya, Bung Hanif, jelas sekali. Sangat-sangat berbahaya, Bung Hanif. Mengapa? Karena kondisi ini mencerminkan ketergantungan perekonomian kita pada pasar global perekonomian dunia yang berbasis kapitalisme. Padahal jelas sekali, kapitalisme itu gagal mensejahterakan manusia. Kondisi makro Indonesia melalui laporan Badan Pangan Nasional, Bappenas, bahwa neraca perdagangan khususnya beras ya terus defisit sepanjang Juli Oktober tahun lalu ya. Itu rendahnya neraca beras Indonesia ini menyebabkan pasokan beras langka. Padahal kondisi permintaannya masih tinggi. Sehingga secara otomatis menjadikan harga beras naik terus. Nah, bahaya yang lain adalah penghancuran kemandirian pangan, pelemahan sektor pertanian lokal, mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial, dan pasti akan menguras devisa negara. Nah, devisa yang harusnya bisa digunakan untuk investasi, meningkatkan kapasitas produksi pangan, namun ketika digunakan untuk impor terus-menerus, pasti akan menggoncangkan kondisi makro perekonomian kita. Mungkin bisa menaikkan angka kemiskinan, mengundang pengangguran, ya akibat PHK di mana-mana dan sebagainya. Jadi jelas sekali, Bung Hanif, eh, kebijakan doyan impor ini sangat-sangat berbahaya bagi ketahanan pangan kita. Begitu, Bung Hanif. Baik, Bung. Selanjutnya pertanyaan terakhir, Bung ya. Dalam sudut
pandang Islam. Bagaimana solusi Islam dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani, Bung? Baik, terima kasih Bung Hanif. Jadi memang konsep ketahanan pangan dalam Islam merupakan bagian dari politik ekonomi Islam. Pertanian merupakan sumber perekonomian nomor wahid, kemudian dilanjutkan dengan perdagangan, perindustrian, dan tenaga manusia. Jadi hukum-hukum seputar lahan dan tanah pertanian di dalam Islam itu ada hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya ardon maitan fayalahu." Jadi siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Artinya apa? Anjuran agar tanah itu diproduktifkan, jangan dibiarkan tetap mati. Kemudian, larangan memterlantarkan tanah sampai 3 tahun. Jika dalam 3 tahun tersebut masih diterlantarkan, maka negara bisa menyerahkan lahan tersebut kepada orang yang siap mengelolanya. Sabda Rasulullah Muhammad SAW, dan tidak ada hak bagi yang memagari setelah menterlantarkannya tanah tersebut selama 3 tahun. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian yang ketiga, adanya larangan menyewakan tanah pertanian karena menyatunya kepemilikan tanah dengan produktivitasnya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang memiliki sebidang tanah, hendaklah dia menanaminya atau hendaklah saudaranya yang menanaminya. Dia tidak boleh menyewakannya dengan sepertiga atau seperempat dari hasil pertanian dan tidak boleh pula dengan makanan yang telah ditentukan. Hadis riwayat Abu Daud. Itu dalam aspek lahan, dalam aspek pertanian. Kemudian dalam aspek perdagangan, negara wajib menjaga pasar dalam negeri dengan tidak impor beras dari luar negeri, dengan tidak impor produk-produk dari luar negeri. Jika produksi beras dalam negeri masih kurang, misalnya dalam konteks pertanian adalah beras, maka negara melakukan intensifikasi atau ekstensifikasi pertanian sampai berhasil swasembada pangan. Dalam sektor industri, negara harus mendorong inovasi yang bisa meningkatkan produksi di sektor pertanian ini. Misalnya dengan mendorong teknologi tepat guna, perhatian terhadap riset di sektor pertanian, dan sebagainya. Kemudian dalam konteks tenaga kerja, negara harus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait dengan sumber daya manusia. Melatih petani-petani yang handal dalam skill mengelola produk dan pengelolaan lahan pertanian lainnya. Nah, politik ketahanan pangan dalam Islam ini menempatkan lahan pertanian sebagai asas pembahasannya, Bung. Adapun alat-alat produksi dan tenaga kerja manusia, dia hanya sebagai faktor pendukung dari asas pembahasan ini. Posisinya sebagai sarana yang melengkapi asas pembahasan. Lahan pertanian yang sempit atau bahkan tidak ada karena digantikan oleh teknologi atau pengelolaan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan Islam, mungkin dengan cara kapitalisme atau sosialisme, maka ketahanan pangan tidak bisa bertahan dalam jangka panjang, tidak berlangsung lama dan cenderung merusak. Begitu Bung Hanif. Wallahu alam biswab. Baiklah, Bung Yana, jazakumullah khairan kathiran atas kesempatan dan ilmu yang telah disampaikan ini. Semoga barokah dan membawa kebaikan bagi tegaknya kembali izul Islam wal Muslimin. Amin, amin. Baik, pemirsa channel TV yang budiman, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama di program-program berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng yang ada di bawahnya. Akhirnya saya bersama kru yang bertugas di studio undur diri. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.